Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman, ya, kita sangat penting menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, begitu juga dengan kesehatan organ ginjal kita. Nah, ternyata ginjal itu bisa rusak, ya, ataupun bisa gagal ginjal. Nah, kalau seandainya itu terjadi, organ tubuh lain pun ikut terpengaruh. Nah, jadi sangat penting kita menjaga kesehatan tubuh kita, ya, secara menyeluruh. Nah, pada video kali ini kita akan membahas ternyata ginjal bisa rusak. Nah, ini penyebab gagal ginjal. Teman-teman, ya, saat fungsi ginjal kita terganggu, ya, fungsi ginjal kita menurun, ya. Nah, itu tidak terjadi tiba-tiba, biasanya bertahap. Nah, banyak orang yang tidak menyadari bahwa ginjalnya fungsinya telah menurun. Nah, jadi tidak tiba-tiba, ya, tidak hari ini, besok pagi langsung rusak, langsung gagal ginjal, itu enggak, ya. Itu dia bertahap. Nah, jadi memang banyak orang yang tidak tahu bahwa ternyata ginjalnya sedang bermasalah. Nah, kebanyakan, ya, gejala ginjal rusak itu diketahui setelah gejalanya makin berat, makin parah. Nah, jadi penting, ya, teman-teman untuk mengetahui, ya, penyebab-penyebab kenapa sih ginjal bisa rusak. Nah, jadi ada beberapa penyebab kenapa ginjal bisa rusak dan juga bisa terjadi gagal ginjal. Yang pertama adalah karena hipertensi. Nah, jadi teman-teman, ya, saat hipertensi ini bisa menyebabkan fungsi ginjal terganggu, ya, akhirnya bisa gagal ginjal. Banyak orang yang meremehkan tentang hipertensi, ya. Ini saya cerita sedikit, ya, banyak orang yang datang ke rumah sakit. Nah, itu berobat setelah ditensi, tensinya 200, ya, 240. Ya, keluhannya ada yang cuman sakit kepala, ya, ada yang tengkuknya berat. Ya, itu kalau hanya seperti itu ya masih enak, ya, tapi kalau nanti tiba-tiba stroke, ya, itu malah repot. Nah, sekali ditanya minum obatnya teratur atau tidak, dengan alasan saya jarang kumat, saya jarang kambuh. Nah, padahal, ya, untuk orang yang menderita hipertensi, memiliki riwayat hipertensi ataupun darah tinggi, mengkonsumsi obat itu jangan hanya ketika mengalami keluhan saja, ya, tapi perlu kontrol rutin, ya, artinya minum obat teratur untuk mengontrol tekanan darahnya agar tidak tinggi. Kalau tinggi, ya, bisa menimbulkan komplikasi-komplikasi yang berbahaya. Nah, gampangnya gini teman-teman, ya, tinggal sebelum habis obat ataupun obat tinggal sedikit, ya, pergi saja ke puskesmas, ataupun ke klinik ataupun ke tempat tenaga kesehatan lainnya, ya, untuk mengontrol tekanan darahnya, untuk rutin mengkonsumsi obatnya. Nah, ini penting, ya. Kalau bisa ini disebarkan, ya. Jadi jangan menunggu ada keluhan baru minum obat, tapi konsumsilah obat secara teratur sesuai dengan dosis yang diberikan oleh dokter. Kenapa hipertensi bisa merusak ginjal? Nah, jadi gini, ya, normalnya kan ginjal kita itu bertugas untuk menyaring darah, ya, membuang limbah-limbah beracun, membuang limbah-limbah berbahaya, membuang kelebihan cairan tubuh kita, ya, nanti dibuang lewat urin. Nah, tapi kalau seandainya terjadi tekanan darah tinggi ataupun hipertensi, ya, ini nanti tekanan di ginjal juga ikut terganggu, ya, aliran darah di ginjal juga ikut terganggu, ya, karena hipertensi tidak terkontrol tadi ataupun hipertensi. Nah, kemudian fungsi untuk menyaring darah, ya, fungsi untuk membuang kelebihan cairan, fungsi untuk membuang limbah-limbah beracun ini juga akan ikut terganggu. Nah, lama-lama nanti ginjalnya akan rusak, ya, ataupun nanti gagal ginjal. Nah, tetapi itu tidak terjadi dalam 1-2 hari, ya. Itu dalam proses yang lama, ginjalnya bisa rusak, ya, bisa bertahun-tahun. Nah, tetapi walaupun bertahun-tahun jangan dianggap remeh. Memang harus penting untuk mengontrol tekanan darah dengan cara itu tadi, konsultasi rajin ke dokter, ya, untuk mengontrol tekanan darahnya agar tidak tinggi. Yang sudah diberikan obat, minum obat secara teratur. Nah, jadi penting jangan bandel-bandel,
Jangan hanya ketika sakit kepala, jangan hanya ketika ada keluhan baru minum obat darah tingginya. Ini tidak boleh. Nah, kemudian teman-teman yang sudah memiliki hipertensi, itu tadi patuhi anjuran dokter, patuhi aturan yang diberikan dokter, patuhi jadwal minum obatnya, jangan bolong-bolong. Kenapa harus mematuhinya? Ya supaya itu tadi ya tidak menimbulkan komplikasi-komplikasi yang berbahaya termasuk kerusakan ginjal tadi. Yang kedua, diabetes. Nah, jadi diabetes ini ya menjadi penyebab utama juga ginjal bisa rusak ataupun gagal ginjal. Nah, ketika orang diabetes ya gula darahnya tinggi, gula darahnya tidak terkontrol ya, itu bisa melukai pembuluh darah kecil ya di tubuh kita, termasuk pembuluh darah di ginjal. Nah, kalau seandainya pembuluh darah ginjal itu luka ataupun terganggu fungsinya, ginjal pun juga ikut terganggu fungsinya ya. Nanti bisa menahan garam di dalam tubuh, menahan kelebihan cairan ya. Kemudian nanti bisa ada protein di dalam urin yang seharusnya tidak boleh ada. Kemudian fungsi ginjal dalam menyaring darah, membuang limbah jadi terganggu, akhirnya limbah jadi banyak ya di dalam darah. Kemudian juga nanti ada kelebihan cairan di dalam tubuh kita, akhirnya bisa bengkak kaki kita ya, kemudian juga bisa bengkak tangan kita karena penumpukan cairan. Nah, jadi penting teman-teman ya ketika punya penyakit diabetes itu untuk selalu mengontrol kadar gula darahnya ya, rajin kontrol ke dokter, rajin kontrol ke tenaga medis ya untuk mengecek gula darahnya normal atau tidak. Jika diberikan obat itu harus dikonsumsi secara rutin ya, jangan malas-malas, jangan bolong-bolong. Banyak orang yang beranggapan gini, takut mengkonsumsi obat terus-menerus, takut ginjalnya rusak ya, padahal karena tidak mengkonsumsi obat lah akhirnya ginjal rusaknya lebih cepat. Nah, ini yang harus teman-teman tahu. Yang ketiga, obat-obatan. Nah, jadi ya walaupun orang tidak memiliki penyakit ginjal, kemudian mengkonsumsi obat-obatan berlebihan, mengkonsumsi obat-obatan tidak sesuai dengan resep dokter ataupun yang dianjurkan, nah ini berisiko ya ginjalnya bisa rusak. Nah, jadi teman-teman saya ingatkan ketika teman-teman mengkonsumsi obat itu sebaiknya harus sesuai dengan resep dokter, sesuai dengan kegunaan. Karena kalau mengkonsumsi obat hanya beli sendiri karena ada uang, beli di apotik ya, kemudian diminum, nah kemudian tidak tahu ya efek obat tersebut, efek sampingnya, kemudian jika digunakan jangka panjang bagaimana, ya akhirnya bisa ginjalnya bisa rusak, bisa gagal ginjal. Jadi ingat, saya tekankan jangan mengkonsumsi obat tanpa resep dokter ya. Itu bukan tanpa sebab, karena menggunakan obat itu harus tahu tujuannya, harus tahu kegunaannya, manfaatnya apa ya, jangan hanya ada uang beli, jangan. Yang keempat, karena infeksi. Nah, ketika teman-teman mengalami infeksi ya, sakit, demam ya, setelah dilihat ada infeksi, sebaiknya harus segera dikonsultasikan ke dokter ya, harus segera diobati. Nah, ketika infeksi tidak diobati, ini bisa nanti berbahaya, menimbulkan komplikasi. Misalkan teman-teman ada infeksi saluran kemih ya. Ya, teman-teman hanya menggunakan pengetahuan teman-teman sendiri hanya dengan minum air putih saja tanpa adanya pengobatan misalkan ya. Nah, ini infeksinya bisa nanti dari infeksi di kandung kemih itu bisa naik ke ginjal. Nah, kemudian ginjalnya bisa terinfeksi. Kalau ginjal terinfeksi ya tidak diobati, ini nanti bisa rusak ginjalnya, fungsinya bisa terganggu. Nah, akhirnya bisa gagal ginjal. Nah, jadi sebaiknya kalau ada infeksi ya jangan dianggap remeh. Yang kelima, penyakit ginjal polikistik. Nah, jadi penyakit ginjal polikistik ini yaitu bisa menyebabkan gagal ginjal, fungsi ginjal terganggu. Nah, penyakit ginjal polikistik ini itu ada kista di ginjal ya. Kalau seandainya kistanya membesar, nah ini bisa mempengaruhi fungsi ginjal, bisa jadi gagal ginjal permanen. Nah, jadi sebaiknya kalau ada masalah di situ ya sebaiknya diobati sampai dengan tuntas. Nah, jadi memang itu penting. Yang keenam, masalah pada saluran kemih. Nah, jadi teman-teman ya masalah pada saluran kemih ini tidak bisa dianggap remeh. Ya, yang paling sering adalah adanya batu di saluran kemih ya, di ginjal, kemudian ada infeksi di saluran kemih. Nah, kalau seandainya ada batu di ginjal ya kemudian tidak diobati ya, ginjalnya fungsinya bisa menurun ya, bisa ada nyeri di situ.
ya, ginjalnya bisa membengkak, ya akhirnya fungsinya terganggu dan juga bisa menyebabkan gagal ginjal ataupun ginjalnya rusak. Nah, kemudian infeksi saluran kemih sudah saya jelaskan tadi, ya dimanapun infeksinya di saluran kemih itu harus diobati dengan tuntas. Ya, kalau di bawah nanti bisa naik ke atas, ya bakterinya bisa naik ke atas, bisa menginfeksi ginjal, ya akhirnya ginjalnya bisa bermasalah, bisa rusak, bisa gagal ginjal. Jadi memang harus diobati sampai tuntas. Walaupun misalkan teman-teman keluhan sudah hilang, kemudian teman-teman minum obatnya tidak teratur, artinya ini minum obatnya masih ada 2 hari lagi, saya keluhannya udah nggak ada nih, udah nggak demam, udah nggak sakit, ya akhirnya teman-teman tidak mengkonsumsi obat. Nah, akhirnya ini bisa kambuh, ya bisa kambuh, bisa sakit berulang. Nah, sebaiknya patuhi petunjuk dokter, minumlah obat secara teratur, jadi benar-benar tuntas. Nah, apa perlu misalkan teman-teman sudah mengkonsumsi obat dirasa sudah sembuh. Nah, kalau teman-teman ragu, saya kira-kira sudah hilang belum nih infeksi saluran kemihnya. Nah, teman-teman konsultasikan lagi ke dokter ya supaya diperiksa ulang. Oh, sudah sembuh, oke, aman. Nah, berarti sudah sembuh ya. Jadi jangan bingung-bingung, jangan pusing-pusing. 7. Reflux nefropati. Nah, misalkan darah kita sudah disaring oleh ginjal. Nah, jadilah produk urin ya. Nah, harusnya kan urin turun ke ureter, ke kandung kemih keluar ya. Nah, tetapi di sini ada masalah ya, masalah untuk urin turun ke ureter itu terganggu. Nah, bisa balik lagi ya. Akhirnya produk yang sudah disaring, yang sudah harusnya dibuang, tiba-tiba balik lagi ke atas, ini bisa mengganggu fungsi ginjal ya. Bisa terjadi kerusakan ginjal ya. Bisa bertahap rusaknya. Nah, ataupun misalkan teman-teman sudah turun di kandung kemih, urinnya sudah turun di kandung kemih, tiba-tiba ada gangguan di kandung kemihnya, ya urinnya bisa naik lagi ke ginjal. Nah, akhirnya bisa menyebabkan gangguan juga. Nah, ini bisa terjadi ya, tidak ada menutup kemungkinan ya. Jadi semua penyakit itu bisa terjadi. Nah, jadi memang penting untuk menjaga kesehatan kita, penting untuk melakukan pola-pola hidup sehat, kebiasaan-kebiasaan sehat ya, supaya kita tetap sehat. Nah, itu tadi teman-teman ya, kenapa ginjal bisa rusak dan juga penyebabnya, itu yang paling umum. Nah, jadi penting sekali mematuhi arahan dari dokter kalau memang teman-teman sedang sakit. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, amin. Semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan. Jangan lupa like, share, dan komen di video ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.